never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro bersama Adi di sini di channel Gibahin Bola yang pastinya akan memberitakan hal-hal yang menarik ya seputar timnas Garuda kita, baik yang senior, U23, U17 dan juga junior semuanya. Coba kita akan ulas berita-berita terupdate atau terbaru yang datang dari PSSI juga dan juga media-media dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan coba di sini gue ingin mengangkat untuk ke depan di round 4 ya, yang dimana alhamdulillah Indonesia bisa melaju di round 4 ya, meskipun terakhir kemarin dibantai oleh Jepang, namun kita masih bisa masuk ke round 4. Dan negara yang mendampingi di round 4 Asia ya, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan timnas Garuda kita Indonesia. Nah, yang rencananya bermain pada tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2025. Dan ini untuk tim tuan rumahnya sangat kontroversial sekali ya, karena saat ini FIFA, AFC sudah resmi menunjuk untuk tuan rumah di round 4 yaitu Arab Saudi dan Qatar. Meskipun nanti drawingnya itu tanggal 17 Juli 2025. Nah, berkaca dari timnas Garuda kita ya, sudah cukup baiklah sampai ke round 4 ini. Nah, berita-berita yang baik berita luar negeri, berita Asia dan dalam negeri sendiri, banyak berita yang miring tentang tuan rumah Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk oleh AFC. Nah, sedangkan bro, peraturan-peraturan AFC sendiri untuk menjadi tuan rumah ya, tuan rumah di round 4 ini, itu yang pertama yaitu tim terbaik berdasarkan poin ya pada kualifikasi round 3 kemarin. Kalau kita merujuk kepada tim negara yang terbaik berdasarkan poin, yaitu yang layak Irak dan Uni Emirat Arab di situ. Nah, itu peraturan yang pertama. Terus yang kedua, peraturannya itu setiap negara berhak untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Nah, yang ketiga ini bro, yaitu peringkat teratas FIFA. Nah, kita bisa tahu peringkat teratas di Asia yaitu Qatar dan Arab Saudi di sini ya, yaitu di Qatar di peringkat 53, Arab Saudi di 58, Irak di 59, Uni Emirat Arab yaitu di peringkat 66, Oman di peringkat ke-79 ya di FIFA, dan Indonesia di peringkat 118. Nah, kalau meracu pada peringkat FIFA, jelas memang Qatar dan Arab yang menjadi tuan rumah. Namun AFC sendiri mengambil keputusan ya secara sepihak, yaitu yang akhirnya fix AFC mengambil tuan rumah yaitu Qatar dan Arab. Nah, Irak akhirnya komplain ya, dia tidak terima dengan hasil tersebut. Begitu juga Uni Emirat Arab ya bro ya, di situ juga tidak bisa terima juga dengan keputusan tersebut. Qatar pun demikian, Oman pun demikian. Yang hanya Indonesia aja yang mencoba untuk mengikuti aturan yang ada ya. Namun Pak Erick Thohir pun juga memberi surat juga ke AFCC supaya ada transparansi dari hasil pemilihan tuan rumah untuk round 4 ini, karena sangat menguntungkan sekali bro apabila negara tersebut menjadi tuan rumah. Pertama, pastinya akan
pendukung akan banyak ya, karena di situ tuan rumah itu yang menjadi pemain ke-12, pastinya seperti itu. Dan semua negara pasti ingin menjadi tuan rumah, karena pasti akan dukungan akan luar biasa di situ. Indonesia pun juga kalau andaikan menjadi tuan rumah juga akan luar biasa permainannya. Dan kita melihat ke belakang juga bahwa timnas Garuda kita memang belum pernah menang di round 3 ya, ketika kita bertandang ke negara-negara lawannya ya, seperti Australia. Kita bermain di Australia, kita kalah seperti itu. Kita bermain di Jepang pun kita belum mendapat kemenangan. Begitu pula kita bermain di Bahrain, hasil imbang. Kita bermain di China, kita kalah. Sehingga totalitas semuanya bahwa kita belum pernah menang di round 3 bermain di kandang lawan, namun seri ya. Nah, itu jadi catatan kita. Cukup ketar-ketir juga ketika kita bermain di Irak, protes dari Uni Emirat Arab, protes dari Oman sendiri, dan itu pun tidak diabaikan oleh AFC dan FIFA pun sepertinya tutup telinga ya bro ya, seperti itu, karena tetap akhirnya Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah. Akhirnya usutnya usut, selidiknya selidik, ternyata bro, nah, sponsor utama dari Piala Dunia 2026 nanti itu Qatar merupakan sponsor utama resmi ya, yaitu Qatar Airways. Memang langganan ya, Qatar Airways itu menjadi sponsor utama dari di FIFA ya untuk Piala Dunia, seperti itu. Dan juga Arab Saudi pun juga merupakan sponsor utama untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026, yaitu Aramco. Dia memiliki perusahaan terbesar di Arab ya. Nah, dua tersebut sponsor itu merupakan sponsor perusahaan terbesar yang dimana mensponsori penyelenggaranya Piala Dunia 2026. Mungkin ini yang menjadi kenapa AFC ya tetap kekeh meskipun banyak protes-protes yang datang dari Irak, dari UEFA, dan juga dari Oman. Indonesia sendiri pun juga seperti itu, tetap kekeh. Dan FIFA pun seperti menutup telinga ya dengan adanya seperti itu bro. Namun jangan khawatir bro, meskipun kita bermain di Qatar ya, maupun kita bermain di Arab Saudi, supporter timnas Garuda kita itu banyak ada di Arab Saudi ya. WNI yang bekerja di Arab Saudi cukup banyak sekali, sehingga jangan khawatir, timnas Garuda tidak akan bermain sendiri. Pastinya supporter Indonesia akan tumpah ruah ke Arab Saudi, maupun bermain di Qatar. Dan juga banyak WNI saudara-saudara kita yang bekerja di Qatar. Terbukti pada waktu Piala Asia kemarin ya, baik senior maupun yang U23, luar biasa antusias supporter timnas Garuda kita di sana. Nah, gue pengen komentatornya ya, komennya pada lu semua bro, tentang keberadaan Qatar dan Arab Saudi sendiri yang menjadi tuan rumah untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Jangan lupa bro, like and komennya di Gibahin Bola. Dan gua Adi di sini pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk yang sudah melihat, subscribe ya, dan juga sudah komen. Sehat selalu buat lo, dan juga timnas Garuda tetap jaya. Adi di sini pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.